warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilpi Mayanti dengan NIM 20075017. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia yang merupakan salah satu subtopik dari mata kuliah ilmu gizi yang diampu oleh Bapak Ranggi Rahimul Ihsan dan Ibu Asmar Yulastri. Proses kimiawi. Proses kimiawi adalah proses pengunyahan yang dilakukan oleh gigi yang dibantu oleh lidah dan pencernaan yang terjadi di lambung atau peremasan yang terjadi di lambung. Seterusnya proses kimiawi. Proses kimiawi yaitu pelarutan makanan yang dilakukan oleh enzim-enzim pencernaan yang mengubah makanan yang memiliki molekul besar menjadi molekul yang kecil-kecil. Aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam saluran cerna. Ingesti. Ingesti yaitu pengambilan makanan yang masuk ke dalam saluran cerna. Proporsi yaitu proses penelanan atau peritisan makanan. Peristatis makanan yaitu gerakan kontraksi dan relaksi otot-otot pada dinding organ-organ. Digesti mekanik yaitu proses mengunyah, mencampur, mengaduk, dan mengaduk makanan. Digesti kimiawi merupakan penguraian makanan atau katabolik. Absorpsi gerakan nutrien dari sel-sel cerna ke darah atau limpa. Defekasi yaitu eliminasi buangan padat yang tidak dapat dicerna. Alat pencernaan serta proses pencernaan makanan. Mulut. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui oleh makanan untuk dicerna. Pada rongga mulut ini, pencernaan makanan akan dibantu oleh gigi, lidah, dan kelenjar air ludah. Selanjutnya, pencernaan akan menuju ke lambung. Di lambung akan terjadi pencernaan yang dilakukan oleh kontraksi dari otot-otot polos yang terdapat pada dinding lambung. Di lambung juga terdapat proses kimiawi, yaitu proses kimiawi adalah proses yang dilakukan oleh lambung yang dibantu oleh senyawa kimia yang dihasilkan oleh lambung itu sendiri. Dari lambung, proses pencernaan akan menuju ke usus halus. Usus halus itu sendiri memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Pada usus halus akan terjadi proses pencernaan kimiawi yang dibantu oleh senyawa kimia yang terdapat pada usus halus itu sendiri. Selain kelenjar senyawa pada usus halus itu sendiri, kelenjar kimia yang dihasilkan oleh pankreas juga dilepaskan menuju ke usus halus. Selanjutnya menuju ke usus besar. Usus besar memiliki panjang lebih panjang dari usus halus. Usus besar memiliki panjang sekitar 1-5 meter dengan berbentuk huruf U. Di usus besar ini akan terjadi penyerapan air selama proses pencernaan. Tempat dihasilkannya vitamin K, vitamin H, dan sebagainya. Membentuk massa fase dan mendorong makanan hasil pencernaan menuju keluar dari tubuh melalui anus atau rektum. Rektum atau anus merupakan saluran dari usus besar yang menuju atau mengeluarkan makanan dari tubuh keluar. Agar proses pencernaan tidak terganggu atau proses pencernaan berjalan dengan lancar, maka pencernaan tersebut membutuhkan makanan atau zat-zat makanan yang baik untuk tubuh seperti protein, lemak, karbohidrat, garam-garam mineral, vitamin. Vitamin ini tersebut juga terbagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Nah, oleh sebab ini
Kita harus pandai-pandai memilih bahan makanan yang akan diolah oleh tubuh kita atau diproses oleh tubuh kita. Karena tubuh kita ini atau proses atau alat-alat yang di dalam tubuh juga memiliki kesanggupan tersendiri dalam mencerna makanan. Gangguan yang terjadi pada saluran cerna yang sering terjadi yaitu diare. Diare ini sendiri terjadi akibat kim yang mengalir dari usus terlalu cepat, maka difereksi menjadi lebih sering yang mengandung banyak air. Diare ini sendiri jika terjadi dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan hilangnya kadar air dan garam mineral yang terdapat pada tubuh sehingga terjadi dehidrasi pada tubuh. Selanjutnya sembelit. Sembelit ini sendiri terjadi akibat lambatnya kim menuju ke usus. Akibatnya air akan banyak terserap hingga bahan makanan yang dicerna menjadi kering hingga terjadilah sembelit. Tukak lambung ini sendiri terjadi karena rusaknya permukaan atau mulkus lambung. Nah, kerusakan ini terjadi akibat diet berat. Contohnya pada diet berat mungkin karena lambung ini selalu bekerja dan makanan untuk dicerna itu tidak ada, maka menyebabkan lambung ini sendiri bergeser antara dinding satu dengan dinding yang lain yang akan menyebabkan luka. Dan luka ini sendiri akan menjadi perih akibat cairan kimia atau cairan yang terdapat pada lambung itu sendiri. Nah, jadi akan terjadilah tukak lambung atau yang disebut dengan mah dan perih pada lambung. Selain mah atau tukak lambung, ada juga yang disebut dengan protitis. Protitis ini merupakan peradangan yang terjadi pada selaput perut akibat terjadinya atau rangsangan dari seperti alkohol dan minuman-minuman keras lainnya. Ada juga kolik. Kolik itu merupakan rasa nyeri yang disebabkan oleh rangsangan makanan yang bersifat pedas atau memiliki gas-gas. Maka gas-gas ini seperti minum-minuman keras, itu seperti makan makanan pedas. Ini akan menyebabkan kolik. Radang usus buntu. Radang usus buntu ini terjadi akibat penyumbatan makanan atau limbah hasil pencernaan yang terjadi pada usus besar sebelum menuju ke rektum atau anus. Gangguan-gangguan atau penyakit yang saya sebutkan tadi merupakan sebagian kecil gangguan yang terjadi pada pencernaan. Masih banyak gangguan pencernaan lainnya yang disebabkan oleh konsumsi atau gaya hidup kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan makanan yang kita konsumsi dan gaya hidup yang kita lakukan sebelum dan sesudah makan, atau gaya hidup sehari-hari kita yang akan menyebabkan kerusakan pada sistem tubuh kita atau sistem pencernaan kita. Baiklah, pada video kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam topik sistem pencernaan manusia. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Saya Ilpi Mayanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.